Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran di saat ini. Bapak harapkan semua mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti video pembelajaran dengan saksama. Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Untuk kelas 6, kita masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk dalam subtema 2, hewan sahabatku, dimulai dari pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang kedua, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Sekarang kalian akan mengelompokkan hewan-hewan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi buat seperti ini, ya. Ini dinamakan diagram Venn. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, hewan apa saja dibuat di sini. Ya. Kemudian hewan yang berkembang biak secara beranak dan bertelur. Ini hewan-hewan apa saja, ya. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan-hewan apa saja. Jadi ini sebagai tugas kalian yang pertama untuk hari ini. Dibuat di buku catatan kalian ya. Buat seperti ini. Selanjutnya, mari kita membaca ya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara selanjutnya yaitu Vietnam.
Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, tadi kalian sudah mempelajari kegiatan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang kalian akan membuat diagram Venn ya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara, kalian pilih dua negara ya. Dua negara, kalian buat diagram seperti ini. Diagram Venn, kemudian misalnya di sini Indonesia dan misalnya yang satu Malaysia atau negara yang kalian pilih sendiri ya. Kemudian kalian tulis di sini kegiatan ekonomi dari negara yang kalian pilih masing-masing ya. Nah, dan ini adalah tugas yang kedua. Buat di buku catatan ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WhatsApp group. Ya, Bapak akhiri dulu video pembelajaran di saat ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.